Sebenarnya apa sih relevansinya antara hipnoterapi dengan konseling yang di kalangan guru-guru ini? Keilmuan pendidikan yang mengajar anak kita sangat penting, apalagi guru-guru konseling di sini, Bung. Ya. Karena anak sekarang berbeda dengan anak yang dulu. Ya. Anak sekarang itu lebih cerdas, lebih argumen, lebih luar biasa lah ya. Jadi tidak cukup hanya berbekal kurikulum untuk membentuk karakter murid. Ya. Kalau soal kepandaian, kecerdasan, kejeniusan, anak sekarang nggak ada yang bodoh, Bung. Ya, apalagi era milenial. Iya. Serba canggih. Serba canggih. Tetapi di sini ada kekosongan dalam hal untuk bagaimana anak-anak kita untuk merubah karakter. Disinilah perlunya metode hipnoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami dalam sebuah acara ngobos di Kampung Aclak. Nah, Bung Sugeng, ngobos di Kampung Aclak ini ada pesan-pesan filosofinya yang terkemah dalam sebuah akronim. Ngobos, masih ingat ya? Ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Oke. Artinya di sini orang-orang kampung itu sebenarnya orang-orang yang punya kemampuan yang cukup brilian, ide-ide yang patut dibanggakan. Nah, sebelum acara kita mulai, ritual ngobosnya ya, ritual ngobos ini kan harus ritual, Ada ritualnya ya. Ada ritualnya. Ciri khas. Ciri khas ya, ciri khas. Seperti biasa kita wajib hukumnya ngopi dulu. Bareng dulu ya. Ya, ngopi, ngolah, pikir. Oke. Memang nikmat kopi Banyuwangi ini. Baik pemirsa, ini saya bersama Master Sugeng Setiawan. Beliau adalah sebuah sosok yang tentu saja ini fenomenal untuk di Banyuwangi karena merupakan tokoh metafisika Nusantara. Ini kalau nggak salah Bung Sugeng ini salah satu menjadi pengurus di wilayah Jawa Timur. Betul. Apa namanya itu? PPTM. Jadi Persatuan Praktisi Metafisika Nusantara. Oke. Nah, hari ini ada hal yang menarik dalam ritual ngobos. Kebetulan Master Sugeng ini sedang mengajar sebuah ilmu tentang hipnoterapi ya. Nah, acara apa itu, Bung Sung? Jadi acara diklat ya, pelatihan tentang metode hypno-teaching. Dan ini atas permintaan teman-teman guru-guru dan guru BK. Ya. Itu se-Banyuwangi ya? Se-Banyuwangi. Oke, Bung Sugeng. Bicara hipnoterapi ya, karena ini dalam diklat ini justru titik sasarnya adalah guru-guru BK ya. Jadi kan ada urusan dengan konselingnya ya. Betul. Sebenarnya apa sih relevansinya antara hipnoterapi dengan konseling yang di kalangan guru-guru ini? Oke, pemirsa, kita akan kupas tuntas biar pemirsa memahami. Jadi kehadiran hipnoterapi dalam hal keilmuan pendidikan yang mengajar anak kita sangat penting, apalagi guru-guru konseling di sini, Bung. Ya. Karena anak sekarang berbeda dengan anak yang dulu. Ya. Anak sekarang itu lebih cerdas, lebih argumen, lebih luar biasa lah ya. Jadi tidak cukup hanya berbekal kurikulum untuk membentuk karakter murid. Ya. Kalau soal kepandaian, kecerdasan, kejeniusan, anak sekarang nggak ada yang bodoh, Bung.
Ya, apalagi era milenial ya. Wah, iya. Serba canggih Serba semuanya. canggih, tetapi di sini ada kekosongan dalam hal untuk bagaimana anak-anak kita untuk merubah karakter. Disinilah perlunya metode hipnoterapi. Oke, hipnoterapi. Guru-guru khususnya di bidang konseling. Nah, ketika kalangan muda, utamanya para siswa-siswi ya, mereka ini kan sudah terkooptasi tuntutan dari era milenial ya. Tentu kan dibutuhkan khusus penanganan konseling anak-anak itu. Artinya di sini guru berarti harus dipersiapkan juga. Betul. Apalagi sekarang ini eranya keberanian siswa terhadap guru-guru. Ya betul ya. Dulu sampai ada istilah guru kencing berdiri, murid-muridnya kencingnya berlari-lari, kan begitu kan? Ya, nah ini ternyata sudah terbukti, betul. keberanian dari kalangan siswa-siswi terhadap gurunya. Nah, oke. Kira-kira metode apa saja yang diberikan kepada guru-guru BK ini untuk ketika nanti terjun dalam hal konseling kepada guru-guru tersebut? Oke. Jadi saya akan membekali teman-teman guru dan guru BK di diklat ini untuk memahami pikiran dan karakter manusia dulu, Bung. Ya, sekarang banyak teman-teman guru kita yang nggak memahami itu tentang modalitas, bahwa setiap murid itu berbeda perlakuannya, berbeda karakternya. Karakter ya. Dan bagaimana cara merubah karakter yang negatif menjadi positif antara murid satu dengan murid yang lain, ini berbeda, tidak disamakan. Karena ingat, manusia yang dominan itu mempunyai 3 modalitas, Bung. Satu, manusia mempunyai modalitas visual, Bung. Visual. 2, kinestetik, perasa. Yang ketiga adalah auditori. Kita kupas satu-satu. Ketika murid modalitasnya ini yang mendominasi adalah seorang murid yang sifatnya modalitasnya adalah visual, maka cenderung ini ciri-cirinya, murid ini dalam hal cara berpakaian itu rapi, performa ya. Terus dia itu dalam hal segalanya perfect, ya toh. Terus dia itu dari tulisan mesti rajin, seneng melukis gitu. Itu ciri-cirinya, ya toh. Ini kita bicara ciri-ciri dulu, Bung ya. Oke. Terus sekarang kinestetik. Anak ini cenderung, biasanya murid ini cenderung diam, nggak banyak ngomong, kan begitu. Terus dia itu lebih kepada perasaan daripada eksternalnya. Biasanya penampilan dia itu nggak terlalu diperhatikan, ya toh. Dia gak banyak ngomong, tapi dia ngerti. Ya, ini biasanya anak-anak kayak gini namanya modalitasnya kinestetik. Terus yang ketiga, auditori. Anak ini sering kalau ngomong teriak-teriak, ngomong itu sering bentak-bentak, walaupun dia tuh gak marah. Sering mendengar musik, iya toh. Nah, anak semacam ini tipe modalitasnya adalah auditori. Nah, kita bicara satu ilmu saja. Ketika kita sebagai guru tidak tahu cara penempatan murid dalam posisi formasi di ruangan, itu sudah salah, Bu. Begitu ya. Iya. Sekarang contoh, orang visual, gitu, yang modalitasnya visual, ditaruh di belakang oleh guru, gitu. Nggak akan bisa nyambung itu. Iya, karena pengennya tampil masalahnya. Karena dia ingin melihat langsung. Ketika guru menerangkan di slide, di papan tulis, dia tuh ingin melihat langsung. Lebih dekat. Lebih dekat. Murid yang tipikal visual harusnya ditaruh di depan. Kan begitu. Kan begitu. Ya. Nah, begitu sama. Sama dengan auditori. Gitu. Auditori selama itu pakai pengeras suara gak jadi masalah, ditarik ke belakang. Iya. Iya kan? Karena selama bisa mendengar. Suaranya kan bisa jelas jauh. Terus kinestetik.
Kinestetik itu ditaruh di mana-mana terserah wes, karena dia main perasaan. Dan jangan salahkan kadang-kadang ada murid itu ketika guru menerangkan, Bung, itu dia tuh cuek, santai, meneng, nggak perhatian, lowbat gitu. Tapi hasilnya maksimal. Memang ini karakter orang-orang kinestetik. Dia itu menyerap sebuah ilmu hanya dengan perasaan. Ya, artinya tidak menunjukkan dia agresif ya. Agresif. Nah, ini kita bicara tentang penempatan murid aja. Kita ini membahas tentang hypnotizing, Bung ya. Hypnotizingnya. Terus kita bicara memperlakukan murid yang berbeda-beda ini. Itu pun berbeda, Bung. Contoh ya toh. Ketika ada murid nakal. Ketika murid nakal itu kita lihat yang mendominasi adalah modalitas kinestetik. Ya. Bagaimana cara memperlakukan? Nggak bisa dibentak-bentak. Iya toh. Karena itu nakal yang bolosan. Kamu bodoh, malas. Nggak bisa, tambah nangis dia, tambah berontak. Karena dia itu kinestetik. Perasaan, sensitif. Iya. Bagaimana cara merubah karakter murid yang kinestetik dengan perasaan? Contoh, sedikit aja. Hei, Nduk, sini. Kamu ingat nggak? Sentuh perasaannya. Kamu disekolahkan di sini. Bapak kamu bekerja bagaimana di sana? Kuli bangunan di Bali. Tulang. Ibumu jualan, belum tentu hasil satu hari. Demi menyekolahkan kamu di sini. Sentuh perasaan. Nah. Jadi dimensi rasanya ya. Diambil rasanya. Itu baru bisa mengena. Tetapi kalau murid kinestetik dibentak, tambah berontak. Nggak mungkin bisa masuk. Dilihat dari modalitasnya. Kalau kinestetik harus diambil rasanya. Oke. Ini sangat menarik tentu ya. Artinya harus dipahami kepada terutama ini orang tua dulu lah sebelum masuk ke sekolahan. Karena pertama pembelajarannya miliu keluarga. Sehingga nanti bisa ketika seorang guru BK ini bisa berinteraksi dengan lingkungan keluarganya. Begini. Tadi dalam diklat ini salah satu metode yang diberikan kepada para peserta guru-guru BK ini ada hal yang menarik sekaligus mengerikan ya. Bagaimana para peserta ini satu persatu harus menjalani sebuah tantangan ya. Yaitu dengan berjalan di atas semacam pecahan-pecahan beling botol. Nah, padahal mereka adalah tidak memiliki ilmu kebal. Tapi kenyataannya tadi saya lihat juga sukses semua. Tidak ada dari semua peserta, tidak satu pun yang terluka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan begini, Bung Sugeng. Ketika bicara guru BK yang tentu saja ini lebih dominan pada wilayah konselingnya, ya. Lantas ada nggak hubungan antara tadi bagaimana guru-guru BK harus menanamkan rasa percaya diri dan keyakinan sehingga agar mampu melewati tantangan, melewati pecahan-pecahan beling tadi. Ada nggak relevansinya itu kira-kira? Oke, Bung Denny, pemirsa, sangat ada. Karena jangan anggap hanya atraksi yang sederhana itu tidak mempunyai makna, Bung. Itu maknanya luar biasa. Seorang konseling, seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pasti suatu saat pasti ada masalah. Ketika ada masalah, ada berapa faktor yang mempengaruhi orang itu. Satu, dia mengambil keputusan berani, tidak berani, dan ragu-ragu. Kan begitu. Nah, kadangkala keraguan itu sebenarnya hal yang harus dilakukan, tetapi karena karakter seseorang itu dipenuhi keraguan, tidak confident, tidak percaya diri, tidak berani, akhirnya yang muncul keraguan. Sehingga ketika keraguan itu muncul, apa yang terjadi? Tidak akan pernah dilakukan. Sebenarnya itu menjanjikan, ya kan? Contoh, saya harus mengambil sesuatu di jalan sana, tetapi ada rumor di masyarakat, di situ itu, di jalan itu sering dilewati macan, iya kan? Ini ada perang batin, ya, antara berani apa tidak? Berani dan tidak, ada keraguan di situ. Nah, kalau dia ragu, pasti nggak akan berani, kan gitu. Tapi kalau berani, pasti dia akan menyiapkan untuk lebih berani. Kebutuhan muncul berani, dia akan menyiapkan kebutuhan pemberani tadi. Menginjak beling itu hanya filosofis.
Beling secara visual ada sesuatu yang membahayakan. Ya itu kan begitu. Ujungnya yang tajam. Yang tajam. Dia bisa membayangkan hal-hal yang sangat ekstrim kan begitu. Tetapi ketika dia itu muncul sebuah keberanian dengan niat berani, dia itu akan berupaya mengumpulkan kekuatan dalam diri sendiri, gitu, untuk memerangi keraguan tadi, ketakutan tadi. Nggak tahu dengan cara bagaimana, karena masing-masing seseorang mempunyai cara untuk mengeksplor kekuatannya. Ada yang minta kepada Tuhan, ya Allah lindungilah diri saya. Ada yang minta kepada dirinya lebih kuat lagi. Karena apa? Sebuah keyakinan ketika dieksplor lebih tajam, itu ada menjadi sebuah kenyataan. Ingat, nasibmu berawal dari pikiranmu. Betul. Artinya di situ lebih fokus membangun di dimensi pikir. Betul. Ya, supaya ada semacam tumbuh rasa kepercayaan diri dan keyakinan. Betul. Karena yang dihadapi oleh guru-guru BK tentunya bukan hal yang sederhana ya. Sederhana. Mereka kadang-kadang orang lebih berani. Lebih berani, iya kan? Nah inilah untuk modal guru-guru BK dan guru-guru untuk lebih berani mengambil keputusan. Ini ada murid nakal ini. Saya harus begini, gitu. Kadang kan ada keraguan, iya kan? Nanti saya takut dimarahi keluarganya, saya takut dilaporkan polisi. Berarti tujuannya dia baik, iya kan? Okay. Nah, tapi dengan sudah kita rubah, kita program mindset yang negatif tadi, kita rubah menjadi seorang pribadi yang baru, pribadi yang lebih berani, pribadi yang lebih hebat, itu akan berguna bukan di kalangan dia pekerjaannya, di luar rumah pun dia pasti akan berbeda. Oke, saya bisa menangkap dalam hal ini Bung Sugeng ini bersama tim ingin membangun sebuah jati diri mandiri dan berani di kalangan guru-guru BK. Betul. Artinya di sini ingin membangun sebuah persiapan bagaimana generasi di masa mendatang ini betul-betul dapat diandalkan untuk mengarungi kehidupan ya. Nah, apakah dalam diklat ini memang Bung Sugeng tertarik untuk itu dengan melakukan diklat bertahap? Atau bagaimana ini? Gini, Bung, saya sendiri itu lahir di kalangan guru. Bapak saya juga guru, kan begitu. Jadi saya melihat karakter adab anak sekarang, kalau bicara kecerdasan, kita jauh ketinggalan dengan anak sekarang. Betul. Tetapi bicara adab, sopan santun, bicara karakter masa lalu. Apa sih yang membedakan ini? Apa sih yang membuat kurikulum saya yakin pasti lebih canggih, tetapi kenapa dari sisi ini kok ketinggalan di sini, kok jauh ini? Guru bisa menghasilkan memproduk murid-murid yang cerdas, pandai, jenius, tapi dari sini guru gagal untuk membentuk karakter putra bangsa yang beradab. Oke, ini menarik pemirsa. Artinya memang harus kita akui ya dengan tuntutan zaman. Di era milenial ya, ini banyak merubah karakter generasi muda. Masalah adab ini yang penting. Kalau di kampung Aclak, adab itu unggah-ungguh. Unggah-ungguh, betul. Unggah-ungguh ya. Jadi ini mudah-mudahan seperti itu. Oke, Bung Sugeng, apakah dengan ketertarikan itu, penyiapan generasi masa mendatang yang lebih beradab, juga pintar kan, begitu, cerdas, berarti ini punya grade untuk lebih continue ya untuk mengadakan semacam diklat teaching-nya ini ya. Apa seperti itu? Saya berharap metode-metode yang saya miliki bisa welcome, bisa diterima oleh semua kalangan guru-guru, bukan saja di tingkat SMKN, kalau bisa dari tingkat TK sampai ke Pak Uda. Itu. Karena sekarang gini loh permasalahannya, guru sekarang itu pun ada keterbatasan, Bung. Lain dengan zaman kita dulu, Bung. Kita nakal, Bung, gitu. Sama guru kita dipecut sama rotan, kita lapor sama orang tua, dari rumah pasti dipecuti lagi. Disalahkan pasti. Kalau sekarang, iya kita dipecut lapor sama orang tua pasti lapor ke polisi. Pidana sudah. Pidana di sini. Penganiayaan anak. Nah, sekarang guru mau mendidik secara frontal untuk membentuk karakter bangsa dibatasi oleh undang-undang. Kita sama-sama pengacara. Pelindungan anak di bawah umur. Bagaimana caranya
harus yang lebih elegan dengan metode hipnoterapi. Oke, artinya ke depan ini Bung Sugeng beserta tim ini punya agenda membuka diri ya untuk kalangan terutama BK-nya tadi guru-guru itu atau semua guru karena mereka berinteraksi langsung dengan para siswa-siswi atau murid. Oke, Bung Sugeng, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan kepada pemirsa terutama orang tua yang anaknya masih sekolah, terus guru-guru mulai PAUD sampai terus orang dosen lah sampai seorang dosen itu. Monggo sampaikan. Oke, pemirsa, terima kasih saya kasih kesempatan lagi untuk beraudiensi dengan pemirsa. Jadi harapan saya dengan metode-metode yang saya miliki sangat berguna untuk membentuk pola pikir, karakter, adab putra bangsa ke depan. Perlu adanya terobosan baru. Tidak cukup dengan sebuah kurikulum yang hebat bisa mampu merubah segalanya. Ingat, ada sisi lain yang nggak bisa disentuh oleh kurikulum, yaitu sebuah karakter adab. Hanya dengan metode hipnoterapi kita bisa memasukkan sugesti positif langsung ke bawah alam sadar para murid-murid kita. Oke, luar biasa. Jadi begini pemirsa, Bung Sugeng ini adalah seorang master Sugeng Setiawan, memiliki tim yang secara khusus bisa beribadah melalui keilmuan yang dimiliki, dan ini tentu dibutuhkan oleh pemirsa semuanya. Betul. Oke, Bung Sugeng, seperti halnya salam perpisahan dari Kampung Aclak ya. Ono demit ring banyu bening. Kulo pamit, besok bakal ketemu maning pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Denny. Oke, Bung. Minum lagi kopi dulu. Lagi. Mantap. Oke, Bung Sugeng, di Kampung Aclak itu dari berbagai ragam kompetensi dan kepakarannya, kami menandai dengan sebuah kaos atau t-shirt, dan kaos itu bertuah, berasa seperti halnya jimat. Oh gitu ya. Maksudnya bertuah seperti jimat itu ketika orang mengenakan kaos itu, maka dia akan tersugesti seperti pesan di dalam kaos itu. Berarti jimat itu siji harus dirawat ya? Betul. Nah, cuma satu memang ini. Oh gitu ya. Seperti apa wujudnya kita lihat dulu. Ya, kita buka. Wah, luar biasa ini. Ya, kita buka dulu, Bung Sugeng. Kita maknai dulu satu persatu ya. Ini Aclak. Ya. Aclak ini aliansi cendekiawan lari kampung pemirsa. Jadi cendekiawan bukan dimiliki orang kota loh ya. Orang kampung ini. Maka berbanggalah jadi orang kampung. Termasuk saya, kelahiran bawah lereng Gunung Raung. Sama saya juga orang kampung. Oh ya gitu, dari sama Pantun Jatah saya. Oh gitu ya. Dan kenapa orang kampung itu cendekiawan? Maka akan ditonjolkan sebuah pesan. The power of village. Artinya kehebatan orang-orang kampung. Betul. Nah, di Kampung Aclak ada tradisi tadi turun-temurun. Kita balik namanya. Oke. Apa ini? Ya, ngobos. Ngopi bareng, obrolan santai. Untuk bisa ini kan semacam tradisi bagaimana orang berolah pikir itu melalui ngobos. Ada pesan di sini. Belajar, berlatih, dan berkarya nyata. Wah, jadi luar biasa. Belajar dulu, berlatih, baru nyatakan karyanya ya, nyata ya, yang bermanfaat. Dengan demikian, Bung Sugeng, orang mengenakan ini di sini karena aliansi cendekiawan lari kampung, secara otomatis ketika mengenakan dia akan tersugesti menjadi seorang cendekiawan. Wah, luar biasa. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini untuk Bung Sugeng penanda sebagai orang pakar kemudian hipnoterapi kan begitu. Terima kasih pemirsa, ini sebuah kehormatan bagi saya yang mana ini langsung diberikan oleh Bung Denny. Saya disematkan ini kostum kebesaran sebagai tanda bahwa orang kampung itu ternyata cendekiawan juga. Orang hebat. Orang hebat, termasuk saya yang dipilih oleh Bung Denny ya. Oke, untuk saat ini sampai terpilih. Untuk saat ini ya. Karena kepakarannya. Oh gitu ya. Iki tutu Aclak
sembarangan, tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung sembarangan, tapi kampunge wong cendekiawan.